Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebagai dasar kajian kita pada malam ini, kita bacakan firman Allah Ta'ala surat Yasin. Barangkali acok kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat yang ke-65 surat Yasin. Pada hari ini nakhtim, kami tutup ala afwahihim, mulut mereka, wa tukallimuna, dan akan berbicara berkata kepada kami, aidihim, tangan mereka, dan tashhadu, bersaksilah kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan di atas dunia. Nanti di hari akhirat, ketika kita telah dikumpul dan dimulai hisab, pengadilan dan perhitungan amal, salah satu prosesnya adalah dihadirkan para saksi-saksi atau didatangkan para saksi. Saksi-saksi itu bagi Allah tidak butuh, karena Allah sendirilah yang menjadi saksi. Salah satu nama Allah kan Asy-Syahid, yang menjadi saksi. Tetapi adanya saksi supaya manusia jangan mendebat, jangan membantah. Sebab kita manusia aku suka mendebat, suka membantah. Namanya aktsara syai'in jadala. Kita makhluk yang paling banyak mendebat, membantah. Sampai-sampai nanti di pengadilan Allah masih mendebat, masih membantah. Ada namanya anggota daripada saksi, daripada anggota tubuh kita sendiri. Nabi-nabi juga dijadikan sebagai saksi. Malaikat, bahkan bumi yang kita hidup, kita pijak bumi ko juga didatangkan sebagai saksi. Binatang-binatang, hewan-hewan. Dan termasuk dalam saksi itu adalah apa saja yang mencari, mendengar, mengetahui anak kita kerajuan, anak kita lakukan selama hidup di atas dunia. Maka semuanya dihadirkan sebagai saksi agar manusia itu jangan lagi mendebat, membantah. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika orang-orang dihadapkan ke pengadilan Allah, lalu mereka kok dibiarkan bicara. Salah satu bicara mereka dalam hadis Sahih Muslim, intinya, ya Allah, bukankah engkau telah menyelamatkan aku daripada kezaliman? Alam tujirni minazul. Jawaban Allah, bala, betul. Ya Allah, pada hari ini, pada saat ini, la ujizu ala nafsi ila syahidan minni, aku tidak izinkan
Aku tidak perkenankan orang lain menjadi saksi atas diriku kecuali diriku sendiri. Itu debatnya. Mudah-mudahan tidak kita nama debat Allah. Kata Allah menjawab, kafa bi nafsika yauma 'alaika kafa bi nafsikal yauma 'alaika syahida. Kalau begitu silakan. Saksinya daripada dirimu sendiri. Berarti Allah kabulkan saksi. Dalam riwayat lain disebutkan, aku tidak percaya kepada malaikat. Apa yang ditulis, yang dicatat malaikat, aku tidak percaya. Dibantah di debat. Barangkali dunia orangku suka di pengadilan suka mentah-mentah begitu. Jawaban Allah, boleh, tidak masalah. Maka tiba-tiba mulutnya dikunci. Dikunci artinya mulutnya tidak bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya ya dikunci. Itu kan bukan berarti diletakkan gembok di mulut. Tidak bisa mulutnya bicara. Yang beri izin kita bicara kan Allah. Kemudian Allah juga yang berhak mencabut hak bicara dan tidak bisa kita bicara. Maka tiba-tiba mulutnya dikunci artinya tidak bisa bicara. Kemudian fayuqalu li arkani, dikatakan kepada anggota-anggota tubuh mereka, intiki, bicaralah. Maka anggota-anggota tubuh kita masing-masing berbicara. Satu persatu bicara. Fantantiku fakhiduhu, pahanya bicara. Walahmuhu, daging-dagingnya bicara. Wa izamuhu, tulang belulangnya juga bicara. Dan dilakukan oleh masing-masing anggota badan itu. Maka jadilah semua anggota tubuh kita, yuk kulit-kulit kita bicara apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Kecuali mulut. Secara mulut tidak bicara. Itu yang menakutkan, sangat menakutkan. Karena kita tidak bisa lagi mendebat, membantah, sebab anggota badan kita sendiri yang bicara apa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Dalam beberapa riwayat dikecilkan yang paling dulu disuruh bicara paha, kaki. Bahkan ada yang mengecilkan dalam kitab Tafsir Qurtubi, paha kiri disuruh bicara dulu. Karena kaki yang mengajak berjalan ke mana-mana, di kaki lah terletak syahwat. Kemudian bicaranya anggota badan itu ada yang mengecilkan hakiki. Ana hakiki sabana-mana anggota badan bicara. Seperti dalam Quran disebutkan dalam surat Fussilat misalnya. Surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat ke-21 misalnya. Disebutkan ketika anggota badannya ketika semua anggota badannya bicara, termasuk kulit-kulit bicara, wa qalu li juludihim, surat ke-41 ayat 21. Dia berkata kepada mulut, berkata kepada kulitnya setelah dibebaskan bicara, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi? Aku yang habis-habisan membela mendebat Allah. Nah, malahan kalian yang menjadi, yang bicara jadi saksi. Itu bantahnya kepada kulit. Kulitnya menjawab, antakan Allah. Allah yang menyuruh kami bicara. Kami tidak bisa bantah. Setelah ketika selesai anggota-anggota tubuhnya bicara semua, sampai kulit-kulit, tadilah sampaikan, ada yang mengatakan memang bicara, sebenarnya bicara.
Allah mampu, Allah bisa, Allah sanggup menyuruh segala sesuatu bicara. Antakan Allah, kata kulitnya, Allah yang menyuruh kami bicara. Kata telinga mereka, Allah yang menyuruh kami jadi saksi. Begitu mata. Demi kalian semua dan demi kita semua, kamu berani mendebat membantah Allah. Tapi malahan kalian yang mukaan coki gitu, parangai kita kerja gitu. Itu kata mulut. Jadi dengan begitu nampaklah di kita bahwa anggota-anggota badan kita sendiri dijadikan sebagai saksi, sehingga kita manusia tidak bisa lagi berkelit, bersilat lidah. Kalau lidah kan memang tidak bertulang. Dia bisa membantah, bisa berdebat, bisa berbohong, bisa bersumpah, bisa menghibah-hibah. Pokoknya pandailah lidah. Tapi yang anggota badan lain tidak. Itu makanya ditutup, dikunci, tidak bisa lidah bicara. Di pertama yang menjadi saksi pertama, karena mereka-mereka yang dihadapkan ke pengadilan Allah itu tidak percaya kepada catatan malaikat. Mudah-mudahan kita tuh ketika berdebat dengan malaikat, bukankah ini engkau melakukan dulu, engkau berbuat ini dulu di tempat anu, di situ. Orang ini membantah, ya, aku tidak pernah berbuat. Itu kepandaian kalian sama malaikat. Hebat. Tengok nanti dalam tafsir yang terkenal, tafsir Ibnu Katsir yang aslinya. Karena terjemahan kadang-kadang tidak disalin. Itu kepandaian kalian saja. Mau tidak percaya? Aku bersumpah demi Allah, aku tidak memperbuatnya. Tiba-tiba mulutnya tidak bisa bicara. Nah, jadilah tangan mereka bicara, kaki mereka jadi saksi, dan kulit-kulit mereka bicara semua. Itu satu. Bahan modelnya nanti, ya sama-sama kita carilah modelnya nanti. Kita akan kesinan. Kita akan mengalami. Tapi mudah-mudahan kita model kaji semalam. Kita di sidang, kita diadili, kita diperiksa, kita tanya oleh Allah, bukan terang-terangan, tidak dinampakkan dan tidak dibeber dan disiarkan. Antara kita ya Allah saja. Itu doa kita. Sebab orang yang dapat perlindungan spesial itu dosa-dosanya dihapuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca tiga gini. Yang kedua, ada istilah namanya gulul. Gulul ko maknanya khianat. Anak khianat. Mula-mula dulu ketika terjadi peperangan, apabila kaum muslimin menang dalam perang, maka harta rampasan perang atau yang diperoleh dalam perang, apakah tanah atau emas atau kendaraan apa saja, disebut dengan ghanimah. Ghanimah itulah ada pembagiannya. Bahkan ada surat spesial namanya Al-Anfal. Itu pembagian harta rampasan perang. Dalam ketentuannya, apa yang dapat dalam medan perang, jika menang, apapun juga, sampai-sampai jarum pun, harus dikumpul semua. Nanti baru ditentukan oleh Rasul salam. Sepeninggal Rasul itu waris Rasul lah, lama. Dijadikan bagian masing-masing. Lalu harta yang banyak terkumpul terhimpun itu ada yang mengambil
walaupun seutas tali. Yang diambil itu namanya gulul, pengkhianatan. Kalau wasokno harta negara diambil, korupsi namanya. Nah, korupsi namanya. Harta milik bersama yang belum dijatah dibagi-bagi dan seterusnya, lalu diambil walaupun seutas tali atau jarum. Apa yang diambil itu namanya gulul. Di zaman kini itu mah namanya korupsi, mengambil harta negara. Tapi di Bangka Belitung berat triliun dibagi-bagi. Suatu kali Nabi menyebutkan masalah gulul kok di muka para sahabat berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim nomor 1831. Bila sabut-sabut masalah gulul, fa'azzamahu wa'azzama amruhu. Bila sebut-sebut, bila besar-besarkan perkaranya, seakan-akan gulul luar biasa berbahayanya. Kata beliau, jangan sampai nanti di akhirat sana, la ulfiyanna ahadakum, aku mendapati salah seorang kalian kah yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu ruqa. Ada kalian kau yang memikul unta di atas mana kau? Bahu. Unta itu sedang melenguh-lenguh karena unta itu dicurinya. Unta itu rampasnya, unta diambil. Kalau dibuat kini itu tidak unta dah. Atau nak, atau kan tua, atau perusahaan, atau di balian piti kauto. Pikun tu. Lalu kalian meminta tolong kepadaku. Yaqulu ya Rasulullah agisni, wahai Rasulullah tolonglah aku. Aku jawab. Saat itu, ketika itu nanti aku jawab, la amliku laka syai'. Aku tidak kuasa sedikit pun untuk menolongmu. Kan telah aku sampaikan atas dunia dulu. Itu jawab Rasulullah, ablaqtuka. Aku telah sampaikan dulu kan di dunia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, menolong apa-apa. Jangan sampai kalian memikul unta. Dirinci Rasulullah, jangan kalian nanti aku dapati datang membawa kuda-kuda sambil meringkik, membawa kambing dan seterusnya panjang-panjang. Saja yang kalian ambil, kalian curi, kalian rampas, kalian rampok daripada harta milik bersama yang namanya korupsi. Kalian akan datang membawanya nanti ke hadapan pengadilan Allah, dan itu bukti yang saksi, sekecil apapun. Itu jadi bukti dan saksi. Kalau wasok kini adalah nama bawa semen, aspal, alai, kasia, kayu-kayu di hutan, nikel, timah, emas. Bacalah, nyepiku, nyobawa, baca dong bawa nanti kita tonton saya. Kata Nabi, walaupun jarum seutas tali. Kalau bahasa Arabnya walaupun pena bambiak di mana? Ikan tua. Ya'ti bima ghalla. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 161. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumul qiyamah. Siapa yang berkhianat, siapa yang mencuri, siapa yang korupsi, dia datang membawa apa yang dikorupsikan itu. Termasuk manipulasi menukar apa namanya? Faktur ya. Tensi. Kalau ayo kan.
Aku akan jawab nanti kepada kalian sama, la amliku laka syai'. Aku tidak berkuasa sedikit pun untuk menolong membantu kalian. Qad ablaqtuka, dan aku telah sampaikan kepada kalian, kata dunia. Dan memang kalau disampaikan Rasulullah, maka semuanya itu menjadi bukti. Kalau di zaman Rasulullah cuma kambing, unta, kalau kini kan itu roh. Ada itu roh kan? Rimbo pakak kita ambil orang ini. Beratus-ratus bahkan beribu hektar ya, diambil. Tambang-tambang. Nah, kena hanya demi kehidupan yang sementara, yang kita nikmati pusing nanti bisa lo menjadi petaka. Nanti akan datang ya'ti bima ghall yaumal qiyamah. Dia datang itu. Bahkan ada orang yang anggapan sahabat-sahabat, seseorang itu mati syahid dalam medan perang karena beraninya pantang mundur. Siana ni bukoi tabehna tablintang lalu terbujuk petah berani. Sehingga orang mengatakan orang ini andaikan mati di medan perang mati syahid. Jawab Rasulullah, enggak, dia ahli neraka. Ahli neraka. Sahabat-sahabat penasaran, kok seberani itu orang dalam perang sedang berkecamuk, yang lain melihat, kalau mati itulah sah masuk surga. Tapi Rasulullah bilang masuk neraka. Penasaran sahabat. Terus diintai. Kemudian memang dia mati. Karena serbuan musuh mati, didapatinya terbaring. Orang penasaran. Karena banyak orang mengucap mati syahid, Rasulullah mengucap di neraka. Dipreso tubuhnya, kiranya ada yang dikaloannya, harta rampasan perang. Masuk neraka dulu. Bukan tak boleh masuk surga, tapi dia masuk neraka dulu. Karena dia mengkhianati harta negara, harta milik bersama. Aku pernah dulu membahas itu dengan beberapa kelompok yang kebetulan aku memimpin, membacakan dan menjalankan syarahan-syarahan. Ada yang nyeleneh, tapi nyeleneh itu kadang-kadang yo lo resona. Kalau daging korban lalu dibagi, ambil bano je. Tanyanya nyeleneh. Nak pandai mau nyawaknya. Daging korban bonggoan, lalu bagi-bagi lah. Habis itu ada nan mandoa mengaluan, apakah itu gulul jo namanya tu. Jawab salah jawab kan. Sebab yang dikatakan gulul ko harta milik bersama, belum ditentukan bara jatah, bara bagian, bara dape untuk sia, masih tonggok. Tiba di negara kan harta negara kan, kekayaan negara dan segala macam. Lalu diambil, kemudian diandukkan. Kalau sahabat tadi hanya mengandukkan suatu kain yang teranduk seketik, guna dia natinya kan. Basuh durang dan nanduk kecil Rasulullah di neraka. Bagaimana itu kalau daging korban? Menurut apa-apa ibu baru. Tak pandai lo menjawab. Daging korban tonggok. Anu bagi ilahi. Beko bakaluan hatinya atau banaknya atau ala nama. Banduan. Suruh apa jamak pulang. Kira-kira kau termasuk gulul nama tu tidak. Kamu nak menjawab? Kau kaji nolah cikgu. Jawab setelah. Kalau tidak aman, kalau yo bawa di kemat. Pikul masukkan ke zakui kan. Pikul. Itu jadi bukti. Sebab dalam hadis ko tiba di unta namanya unta ko adalah rugak, bunyi unta. Mirip jawi, bunyi-bunyinya, sarang dipikul.
tiba di kudung hamhamah namanya, meringkik. Pikul ringkik-ringkik. Begitu nanti tiba di kambiang, dia suka ngembek-ngembek kan? Dia suka ngembek-ngembek. Ada juga nanti yang membawa nanti ya macam-macam lah diuraian Nabi, macam-macam, enggak dirinci oleh Nabi. Tapi ingat, aku tidak dapat berkuasa sedikit pun membantu membelamu. Kau pengadilan Allah. Dalam pengadilan Allah nak ada pembela dah. Yang banyak penuntut banyak. Semuanya menuntut, semua menuntut, semua menuntut, semua menuntut. Maka menjadi saksi dan buktilah apa yang kita ambil, apa yang kita curi, apa yang kita kaluan, apa yang kita anduan, apa yang kita khianati. Timbul pertanyaan, awak lewat di sawah, padi puluh orang masak, buat kopi ya, gutiak, batu. Kalaulah biasa, saya tak itu nak ada. Di kampung kami lah biasa, saya padi puluh itu. Sawah ambil setengkai batu katuk. Biasa ni ketik-ketik. Nak ada nak menuntut lah yang anggap biasa. Orang punya padi, awak punya padi. Jadi sampai ke sawah ambil orang tak masalah. Tapi kalau masalahnya ni tak terbiasa lakukan itu. Itu nampak lah. Kalau padi atau perawih tapi labuah, pirawih tu pirawih. Pirawih tu pirawih labuah. Kalau kini pirawih tu nak laku dia anak-anak kini lah. Dulu sekarang ikut barulah. Sekarang sangkatan yang buah. Sekarang ikut perawih lah habis. Nak donan tahan. Yo tabu-tabu nak tahan. Dah biasa sedang tak masalah. Lah menjadi apa biasa. Tapi yang masalahnya punya bersama, hak bersama. Ada sekian orang yang menuntut nanti. Ya'ti bima ghalla. Dia datang membawa apa yang dicuri, diambil, dikhianati, tipu, dikaluan. Kalau bahasa kami dikaluannya, dikaluan itu. Kecuali izin kecuali lah menjadi adah, nak masalah. Kartis salai biasa senaman. Kartis salai, makai pena, makai klep lah biasa. Saya makai untuk kepentingan awak, atau ambil kajian di kantor, atau ambil tinta. Kalau lah biasa-biasa saya lah rahasia umum, tidak ada rasanya undang-undang yang melanggar, lah maklum saya biasa. Namanya minal maklum. Termasuk hal yang telah dimaklumi perbuatan itu. Dua. Yang pertama anggota badan. Yang kedua, anak kita ambil, kita kaluan, kita khianat. Yang ketiga, bumi yang kita pijak. Ketika Rasulullah membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kata beliau, atadru, apakah kalian tahu ma akhbaruha, ana makasih bumi ku menceritakan hal keadaannya. Sahabat-sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang tahu. Kata beliau menjawab ringkasnya, bumi ku menjadi saksi anan kalian lakukan dan kita lakukan di atas punggung bumi kah. Si anu berbuat anu di tempat anu di waktu anu. Awak kemana-mana di bumi. Walaupun hadisku ada yang mengecek lemah, sebagian mengecekkan hadisku boleh dipakai. Maka jadilah bumi sampai kita jadi saksi. Bahkan ketika baik-baik kita disukai salat pindah sampai salat untuk banyak saksi. Salat pindah ke belakang, banyak saksi. Nabi berjalan ke tempat salat raya, beliau berjalan kapai dengan jalan ke pulang berbanyak saksi. Jadi baik-baik banyak saksi. Baik-baik cik saya saksi lah. Jadi kalau baik-baik wak jangan pindah-pindah. Sini dulu salah saksi kak. Kalau baik-baik banyak-banyak saksi. Karena apa? Azan yang dikandangkan muazin tu makin jauh terang. Makin panjang suaranya, orang-orang semua yang mendengar saksi. Benda hidup, benda mati, benda basah, benda kering, semua akan menjadi saksi nanti di akhirat. Bahasa orangku penyeru kepada Allah. Jadi saksi, didatangkan sebagai saksi. Kami mendengar dulu ya Allah. Kami menyimak. Jadi kalau baik begitu, tentu baik buruk betul lah. Makanya baik buruk tenang-tenang salah. Jangan banyak-banyak sampai situ-situ saya tahu. Kaji kita sampai situ. Semoga berfaedah. InsyaAllah bisa dilanjutkan.
diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.